drop zone pertama mereka belum ada yang bertabrakan satu sama lain. Cuman kalau gue lihat tadi DG turunnya di area Pacino, mereka masih punya kesempatan untuk masuk menuju ke area Sentosa. Lagi-lagi tetapi kalau kita berkaca ke Sentosa, jadi mereka punya area lootnya masing-masing dan juga jalan rotasinya masing-masing. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan di babak grand final ini hanya ada 2 tim dan kondisinya untuk masuk ke area Sentosa itu nggak bisa langsung pas turun dari pesawat mereka ngedrop di Sentosa. Kita lihat tadi untuk The Prime sendiri harus melalui Mars Electric dulu, sementara West Bandits-nya melalui area Ground. Iya, dan itu serunya. Kenapa? Kalau gua rasa sih dari kedua tim ini mencoba untuk menghindari peperangan karena ini Betul. masih early banget. Ya, ya. Masih early banget dan sesuai dengan Sentosa yang memang Setuju, kalau misalkan timing rotasi dari kedua tim ini sama, karena kalau nggak salah harusnya dari kedua tim ini masuk ke area Sentosa di waktu yang sama juga dan pergi dari area looting pertamanya di Sentosa itu di waktu yang sama juga. Beda cerita kalau misalkan sepertinya skenario-nya seperti ini, seperti yang lu bilang kalau misalkan The Prime-nya masuk ke area Sentosa, tengah dari Sentosa, Iya. dan si West Bandit-nya ada di sana, sementara West Bandit-nya tidak berpindah tempat, misal Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Iya. Karena First Rider tahu kalau sekarang ada penantang baru, The Pillars Gladius, penguasa Bima Sakti juga. Akhirnya First Rider-nya ngalah tadi turun di pick. wow, mengingat dengan First Rider yang kalau misalkan dia turun di pick, alih-alih West Bandit kalau misalkan mereka mencoba untuk rotasi menggunakan zipline, dia pasti harusnya ketemu di antara tengah-tengah patahan kota tua seharusnya. Tapi I wish tidak ya kan, karena ini masih early banget. Ya. Walaupun sebenarnya gue pengen ada kebarbaran di pagi hari gitu. Kebarbaran di pagi hari di Iya, 5 iya. menit pertama ini masih 5 menit pertama, jadi semua tim juga masih melakukan fase lootingnya yang sebetulnya nggak perlu banget buat ngelakuin fight. Even kalau kita tahu permainan dari tim EVOS Defense sendiri itu benar-benar pasif untuk bahkan sampai Bandits yang tadi turun di area kota tua Sentosa dan balik lagi ke kota tua. Kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan crown-nya, tetapi di sana pun mereka tidak sendirian karena sudah mendapatkan tembakan-tembakan dari mungkin ada para player dari The Pillars Gladius, bahkan di belakang dari The Pillars sendiri sudah ada DG Esports. Iya setuju. Tadi DG sudah ngeluarin satu sinyal juga para teman-teman West Bandit. Ini ada gua di sini. Hati-hati jangan di sini. Dan itu sinyal yang cukup baik juga sehingga West Bandit mengingat dari dia yang memang cukup curam juga posisinya. Iya. Tricky maksud gua. Yang posisinya memang ada di tengah-tengah antara DG dan juga First Rider dan juga ada TP bahkan. Benar-benar ini ada 4 tim sekaligus yang memang posisinya nggak terlalu jauh dan walaupun itu ada patahan, mereka tuh menguasai patahan itu masing-masing. Setuju gua, UAV-nya dihancurin. Emang Benar, harus benar. banget. Apalagi groundingnya juga open field. Ini banget. cuma memanfaatkan patahan yang sebetulnya dibilang mematah banget juga enggak, karena turunannya itu lu masih apa ya, masih bisa dikontrol lah untuk larinya. Jadi kalau lu lari turun juga nggak bakal istilahnya nuruk-tuk banget gitu. Betul, enggak, setuju. masih bisa direm. Masih bisa direm, tapi kalau mengingat dengan posisi ngerem itu cukup susah juga bikin. Betul. Karena licin. Makanya permainan grounding di area kota tua ini sangat-sangat mahalnya, karena kalau lu udah dapat grounding yang open field banget di sini, lu cuma bisa berharap pada glue wall yang dimiliki, pohon dan juga airdrop kalau misalkan airdrop lu udah bisa disamakan. Ya, dan juga posisinya cukup enak untuk teman-teman yang masih di seberang Sentosa. Ya. Nge-spray sedikit. Nah, mulai melepaskan tembakan dengan begitu pahit menuju ke arah Tes Alpha ini yang sebetulnya seperti biasa mereka turun di area Mil dan ternyata di sana sebuah ledakan berhasil untuk menemukan seorang ombak sendirian di sana, harus terkena down. Bakal coba diselamatkan tetapi kembali dua orang dobang dari Maiko Esports, kali ini bakal coba deras dari seorang Noten ke sebelah kanan melakukan flanking membelah lautan masuk menuju ke arah pertahanan serang lawannya kali ini terus melakukan spray down, terkena down kembali. Ada Kocai di sana yang begitu sulit tetapi Kocai dengan biometric shopnya juga bakal mantap seorang Noten. Pas bila terjadi karena Bung berhasil mendapatkan 1 poin ke pertamanya untuk Ses Alpha Inc. Kocainya masih berupaya untuk melakukan perlawanan tapi Kocai sudah tertembak dengan double barrel seorang Noten yang kali ini masuk Noten tumbang ternyata, tapi masih ada Jojo dan juga Bung dari belakang untuk melakukan backup dan Bara masuk dari sisi pertahanan yang lain masuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Dutnya dengan sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Bung harusnya, tapi Kocainya ditumbangkan lagi-lagi dan satu lagi untuk tim Eko Esports. Seorang Dut sendirian saja yang bakal berupaya melakukan perlawanan tetapi cukup solid. Rata sudah tumbang di posisi ke-12 dan Ses Alpha Inc. berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi pertamanya. Oh my god, Eko Esports, what are you doing? Ini posisi cukup sulit juga sebenarnya bagi teman-teman Eko Esports yang dimana mereka tuh benar-benar sudah dikepung banget sama teman-teman dari SES. Ada
Bigan. Oh my god. Padahal sebetulnya tim Eko Esports sendiri merupakan salah satu tim yang benar-benar diwaspadai. Kita lihat posisi ngedrop dari tim Eko Esports ini ada di area atas dan tidak ada gangguan sama sekali. Yes. Bersama dengan tim EVOS Divine yang sebetulnya kalau kita lihat tim EVOS-nya sendiri ini masih belum keluar dari area observatorinya mereka. Berarti kalau misalkan kita lihat posisi ngedropnya Iko ini ada di area Sipiat dan masuk ke Haikal untuk masuk ke area tengah zona sebelum ada tim lain yang bakal datang. Oke, dan ternyata itu ya yang sudah terjadi. Kalau kita bisa lihat juga, ternyata posisinya cukup tricky juga. Posisinya di bawah, sedangkan teman-teman sus itu berada di high ground. Cukup sulit. Apalagi tadi dari Dus yang sudah lumayan ada terkendok pertama kali dengan satu granat juga, dan itu sudah membuang result banyak juga harusnya dari teman-teman Eko Esports. Secara grounding memang posisi Eko Esports ini udah ya tidak diunggulkan. Sudah tidak diunggulkan karena memang SS Alpha sendiri bermain di area mil. Untuk di area mil mereka juga nggak melakukan perpindahan tempat terlalu banyak. Mereka memanfaatkan grounding aja yang ada di mil dan mematahkan rotasi dari lawan-lawannya. Tapi kita bakal lihat dulu sejenak di mana teman-teman dari Onyx Olympus yang memang posisinya cukup sulit untuk masuk ke area atas. Dia sudah melihat satu pergerakan dari musuhnya yaitu West Bandit yang ada di sana, sedangkan satu pohon bertiga. Wow. Satu pohon bertiga. Iya, nggak apa-apa sih. Berbagi itu indah, Bigan. Berbagi itu indah, Yoi. tapi sepertinya dari tim Onyx Olympus sudah mulai bergerak masuk dengan komit dan ternyata di sini sudah ada The Prime Esports yang sudah akan segera bertemu bersama dengan tim NXL Liga Game. Sebuah granat seorang Heyo disiapkan sementara 3 orang kali melakukan rush ke arah 1 orang. Seorang Amerta yang bakal di geng sepertinya di arah depan sana, tapi Amerta masih bisa meloloskan dirinya dan seorang tembakan berhasil menembus seorang Deadpool di sana dengan M14-nya langsung di end. Gak uwu. Limzinya berupaya untuk bergerak mundur menarik ulur pertahanan dari tim NXL Liga Game yang kali ini bakal dibuat kancir. Heyonya masih bisa selamat dari sebuah ledakan, tapi Limzi kali ini pertahanan dari sebuah blow yang bakal ditumbangkan juga seorang Amerta, tentunya oleh seorang Kiba yang kali ini bakal menyelamatkan timnya. Coba di ending balas, Limzinya masuk berhasil mendapatkan 2 orang, tetapi ada menyisakan jar seorang jerian saja karena sebuah pelontar dari Heyu menumbangkan 2 orang dari tim NXL Liga Game, yang mana dari kedua tim harusnya saling melakukan revive satu sama lain untuk mendapatkan power firing yang lebih kuat tentunya. Tetapi Limzi berhasil mendapatkan zona dan lemparan kembali M9 yang begitu memamerkan seorang Heyu menyisakan jar sendirian yang tentunya bakal sulit. Coba di ending dulu, display lagi dihancurin glownya dan VG-nya sudah tidak mampu diselamatkan, seharusnya langsung terpulangkan kelompok dan satu lagi di ras. 1 orang yang bakal menjadi tumbang juga NXL Liga Game di posisi ke-11. Yes, dan kali ini ternyata ada Skybeast yang bakal mencoba untuk menggapai, dan itu dia sudah terkena non-rara. Tersisa 2 orang aja dari West Bandit. Yang kita belum lihat juga pertempuran di awalnya seperti apa, tapi kali ini ternyata Onyx mencoba untuk ngeras ke arah West Bandit dan tersisa 2 orang aja. Dari West Bandit ada LZ dan juga ada Lexus. Ini dia kekuatan dari Onyx Olympus yang sebetulnya tadi posisinya benar-benar ditekan, tapi mereka berhasil mencolok di satu persatu pemain dari tim West Bandit Esports belum selesai karena sama di Pilas Gladius berhasil mendapatkan area lebih dekat menuju ke arah zona. Harus lebih berhati-hati kembali kali ini tim West Bandit yang sebetulnya benar-benar terkunci pergerakannya sudah terkena Lex Boy, ternyata terkena sebuah landmine yang dipasang oleh dirinya sendiri. Zikia sudah mulai terlihat, tetapi kali ini West Banditnya harus ditumbangkan juga karena Zikia dengan core-nya berhasil untuk menumbangkan West Bandits yang berhasil. Kali ini Onyx Olympus mendapatkan 2 orang dari tim West Bandit, menyisain Sam 13 aja. Seriously, Danger John? Iya. Again? Pas tadi warnya NXL sama The Prime di area Sentosa, tapi kali ini Ayoji sudah bakal. Oh my ternyata God. Abak jam sepelotarnya malah mengenakan dirinya sendiri. Coba dia ada yang seorang dia yang kali ini berhasil mendapatkan Abak tentunya dipasang sebuah gol dan di arah dalam ikam sudah bakal serang lor kali ini dari arah kejauhan sana. Ya, wow, granat yang sangat luar biasa, lemparan yang sangat apik Jamik. LDR berhasil menumbangkan lawannya dari DG menyisakan 1 orang saja yang kali ini untuk berusaha untuk melakukan revive. Worinya melepaskan tembakan tetapi terbutakan, masih ada asa, ikamnya kembali ditumbangkan. Wori masih ada tapi lagi Bion ini dia rajanya granat. Wow, Ayoji walaupun harus kehilangan 2 orangnya, tapi kali ini kita bakal lihat sejenak di mana tersisa 8 tim 22 orang. Dan sumpah ya, tadi lu kalau lihat dengan Bion, dengan Predik, dengan granat LDR-nya tuh masuk ke tower. parah. Wah, Made JV kena mental itu. Aduh,
udah kena nyawanya karena mentalnya juga. Tetapi kali ini Onyx Olympus bakal menyambangi The Prime. Ternyata Iron of God-nya harus tereliminasi setelah mereka berhasil untuk menumbangkan MTK Esports. Harus sudah ratikan Gara dengan penonton yang berhasil mendapatkan suara Arnai. Sementara Tayo dari arah belakang bakal melepaskan tembakan ke arah Heyo. Di sana tempat terlihat Esports yang secara tumbang di posisi ke-7, Bebek Bun. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat di mana ada Tayo mencoba untuk nge-tapping ke arah depan Heyo. Hati-hati, sakit banget SPD dari seorang Tayo ini. Dan kita bakal lihat di sisi lain juga Heyo cepat kesulitan. Linzinya berada di depan sana masih diam aja. Di sisi lain berhasil untuk mendapatkan 1 kill-nya, Bika. Ya, The Prime menyisakan Lindsay. Kali ini malah terkena sebuah ledakan. Lindsay bakal berupaya untuk melindungi dirinya dengan sebuah corona yang sudah dipasang juga. Tapi Lindsay sepertinya sulit untuk selamat. Dibacokin The Prime. Harus sudah di posisi ke-6. Menyisakan 5 tim. EVOS-nya udah tumbang. Pillars masih ada. Dan Ses juga masih ada. Onyx juga berhasil mendapatkan banyak poin eliminasi. Wah, Onyx ini posisinya cukup oke juga ya. Walaupun sebenarnya susah banget masuk ke dalam zona, tapi berkat dengan The Pillar yang tadi mencoba untuk ikut campur ke arah West Bandit, dia posisinya masih aman. Untungnya juga masih ada sultan dan tapi Tayo berhasil untuk bikin knockdown, Bikan. Yes, kalau serang Jojo dengan karnya kali ini mengancam pergerakan dari mana kali pun bahkan dia juga tumpangkan kali ini bakal coba ending juga menyisakan Gare yang tentunya kali ini bakal sulit untuk selamat di balik sebuah gol yang mana zona juga tidak berpihak ke arah kali pun Spider. Jojo lagi-lagi dia berhasil mendapatkan sebuah knockdown tapi sempat di steal kill oleh Devito, sempat disampaikan but is okay. Kali ini yang masih ada asa juga dari The Player Gladius di grup yang melepaskan tembakan Siren. Ternyata Devito orang terakhirnya harus tereliminasi 4 tim tersisa. The Player Gladius dengan kekuatan dengan asanya bakal melepaskan tembakan ke arah tim First Rider kali ini. Chelsea tumbang ke seorang Totten dengan headshot sebuah gerosan yang begitu mematikan karena Ses Alpha yang di sana berhasil untuk mendapatkan area grounding dan juga tengah zonanya Bebipun. Iya, di mana teman-teman dari TP di sini The Pillar sudah mendapatkan satu vehicle yang cukup aman, juga bakal langsung dipakai aja mengingat dapat zonanya juga tidak dan mereka harus bergerak secepat mungkin. Dan kali ini sepertinya Mai Putra mencoba untuk ngelain dulu turun begitu saja karena dia tahu posisinya nggak dapat zona. Dan ada teman-teman Ses juga yang masih susah banget harusnya masuk ke dalam pertengahan zona di mana ada satu orang landak kuning di sana. Iya, dan ini keputusan dari The Pillars Gladius turun di waktu sebelum zonanya menyusut dan mengunci area tengah zona di arah bawah sana berbekal dengan sebuah kampung di sana ada batu yang bisa dimanfaatkan dan justru kali ini posisinya terbalik. Ses Alpha Ing bakal diajar habis-habisan oleh The Pillars yang tertumbangkan di arah luar zona Gramat masih belum berhasil tumbangkan. Onyx kali punya tumbang bersama dengan sendiri kali ini tinggal orang yang bakal terjadi antara Notennya harus sudah terkena dan Jaja di harapan sana masih bakal berupaya untuk membalaskan knockdownnya tapi Chelsea-nya sudah mulai